Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi untuk disegarkan, dikuatkan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini tema kita berbicara mengenai hal-hal yang seharusnya perlu diwaspadai di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang seharusnya perlu diwaspadai di dalam kehidupan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, untuk dibentuk dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami tetap sesuai rencana-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita bicara mengenai hal-hal yang seharusnya perlu diwaspadai di dalam kehidupan kita. Sebetulnya tema ini menitik beratkan kepada mengkalibrasi nilai kesadaran kita. Jadi mengingatkan kembali untuk menguatkan alam sadar kita, mengingat dunia semakin hari semakin najis, dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin bobrok. Bukan tidak mungkin di antara Bapak Ibu atau di antara kita sudah masuk pengaruh-pengaruh tersebut, yang pada akhirnya menjadi satu nilai kehidupan sehari-hari, dan akhirnya meninggalkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Mengingat resikonya terlalu besar apabila Bapak Ibu meninggalkan kebenaran firman Tuhan, meninggalkan kehendak Tuhan, meninggalkan kekudusan. Jikalau Bapak Ibu sudah kehabisan waktu hidupmu, tatkala engkau sudah meninggalkan apa yang dari Tuhan tersebut, Anda akan binasa. Ini perlu dipahami dan perlu dimengerti dan perlu untuk kita ingatkan kembali atas alam sadar kita. Dan bukan tidak mungkin di antara pendengar pemberitaan firman ini sudah begitu lama tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak bergereja, tidak beribadah, ataupun beribadah tetap beribadah, tetapi larut di dalam keberdosaan semakin kuat. Iya kan? Jadi pada akhirnya saudaraku, asas-asas fundamental nilai kebenaran, kekudusan sudah ditinggalkan sedemikian rupa. Jadi nilai ibadahnya hanya basa-basi, hanya seremoni, dan keseharian hidupnya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ini hati-hati ya Bapak Ibu untuk kehidupan Bapak Ibu tatkala sedemikian rupa jahat dan najis. Ada hal-hal yang perlu kita harus waspadai. Ada 4 hal yang kita akan bicarakan Bapak Ibu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Jikalau kita lakukan atau tatkala kita tidak menyadari akan hal tersebut berbahaya. Yang pertama saudaraku adalah soal nilai terlambat. Saudara, semua kegiatan kita, saya ulang, semua kegiatan kita itu memakai waktu. Dan ada dalam kurun waktu. Dan bisa jadi akan kehabisan waktu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu hati-hati. Sebab firman Tuhan mengatakan manusia itu seperti uap. Ada kemudian tiada. Nah, ini perlu saudaraku, kita harus serius di dalam waktu-waktu berjalan, supaya kita tidak terlambat. Nah, ayatnya saya ambil dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jikalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, sudah barang tentu firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi setiap kita. Ini berbicara, saudaraku, nilai terlambat. Sebab manusia apapun dia, kondisinya yang ada, selama dia hidup Bapak Ibu, kalau ingin bertobat, kondisinya itu tatkala sebelum mati. Nah, tatkala kematian sudah menjemput, tidak ada lagi nilai pertobatan. Itu namanya disebut terlambat. Terlambat dalam sisi ini, jangan main-main Bapak Ibu, kita akan berpindah kepada alam yang kekal. Dan pada akhirnya di dalam neraka selamanya. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita. Mungkin di antara kita sudah ada yang 10 kali mendengar firman ini. Bahkan ada yang sudah 20 kali. Bahkan sudah ada yang 30 kali. Bahkan ada yang sudah berkali-kali. Ini perlu kembali diingatkan saudaraku dan disadari oleh setiap kita. Manusia ada keterbatasan di dalam hal pengampunan. Manusia ada keterbatasan di dalam hal nilai kesadaran penting untuk setiap kita bahwa hidup di alam setelah kematian adalah kekal. Hari ini kembali untuk kesekian kalinya Bapak Ibu diingatkan, jikalau Bapak Ibu kan tidak mau bertobat, jangan sampai terlambat. Kan saudaraku, bertobatlah dengan segera. Kan mungkin sudah terlalu kuat cengkeraman keduniawian mengikat engkau di dalam kenajisan, di dalam keberdosaan, di dalam kesombongan dan di dalam hidup yang tidak pernah puas dan berkesan hedonisme. Sehingga pada akhirnya saudara, begitu Bapak Ibu mati, ini bukan nakut-nakutin, Bapak Ibu akan berada di neraka. Jangan berpikir bahwa engkau sudah di dalam anugerah, tidak luput daripada nilai-nilai hukuman. Ini firman bagi orang-orang yang ditujukan bagi setiap kita yang sudah di dalam anugerah Tuhan. Keselamatan bisa hilang Bapak Ibu. Apa jadinya kalau setiap hari kita terus berbuat jahat? Bukankah itu mendukakan hati Tuhan? Ini penting untuk setiap kita. Jangan terlambat. Jikalau terlambat, saudaraku, ini berbahaya. Terlambat menaik pesawat terbang saja, Bapak Ibu, itu tidak nyaman. Apalagi terlambat bertobat. Jangan kita pikir setelah kematian kita bisa kirim doa. Setelah kematian ada perubahan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Dengan kasih Kristus saya beritahu, tidak ada pertobatan setelah kematian. Karena di situ setiap orang yang di dalam kejahatan matinya itu diambil maut. Saudaraku, ini perlu Bapak Ibu benar-benar renungkan baik-baik. Harus benar-benar saudaraku mengkalibrasi kesadaranmu kembali, mengangkat kesadaran sedemikian kuat
Mungkin di antara Bapak Ibu sudah jauh dari Tuhan. Kesenangannya terus berbuat dosa. Kesenangannya terus berbuat najis. Seperti orang kaya ini yang setiap hari berfoya-foya. Yang mana kondisinya saudaraku tidak mengerti dan tidak menyadari akan nilai-nilai hari kematiannya. Banyak orang saudaraku tidak menyadari dalam hal itu. Bahkan lebih parah lagi saudaraku, ke gereja sih ke gereja. Tetapi melakukan nilai yang najis jalan terus. Melakukan nilai perdukunan jalan terus. Melakukan nilai kejahatan jalan terus. Jadi ke gereja itu apa gunanya? Kalau sampai terus rajin ke gereja, alam sadar tidak muncul oleh karena pertobatan. Ini sangat berbahaya. Itu yang disebut kebebalan Bapak Ibu. Saudaraku, hari ini anggaplah firman Tuhan ini mengasihi Bapak Ibu. Mengasihi kita. Menegur, mengingatkan agar kita bersegera bertobat. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai menunda-nunda dan akhirnya sudah kurun waktu kita sudah selesai. Perlu Bapak Ibu hati-hati di sini. Dan jangan sampai kehidupanmu itu ya kan sampai terlambat. Kalau sampai terlambat Bapak Ibu berbahaya. Ya kan? Bersegeralah ambil tindakan. Bersegeralah melakukan nilai komitmen. Saya bertobat. Saya minta ampun kepada Tuhan Yesus yang sering kali saya untuk dukakan. Saudaraku, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut. Bertobat sebelum terlambat. Ini yang tidak boleh kita lakukan di dalam hidup kita soal nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Yang pertama, terlambat. Kalau terlambat Bapak Ibu itu berbahaya. Saudaraku, saya berharap semua kita tidak ada yang terhilang. Itu harapan saya. Tapi harapan tinggal harapan. Karena hak semua kondisi free will adalah di tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bertobat, segeralah sebelum maut menjemputmu. Jikalau engkau tidak mau bertobat, saudaraku, jangan menyesal. Amin, saudara. Jadi yang pertama, tatkala kita tidak hati-hati dalam hidup ini, dan tatkala kita tidak waspada dalam hidup ini, jangan sampai terlambat. Terlambat adalah satu nilai yang sangat amat berat, yang sangat amat menderita, sebagaimana orang kaya ini alami. Terlambat bertobat dan terlambat bersaksi. Dan mulai saat ini Bapak Ibu jangan sampai Anda terlambat. Yang kedua Bapak Ibu, yang tidak boleh kita untuk lakukan adalah terlena. Terlena dalam Matius 5:25 ayat 1 sampai 13. Saudara, ini firman ini terkenal juga. Saudaraku, Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudaraku, ini ada dua kelompok orang Kristen. Kalau saya boleh umpamakan seperti itu. Dan
Firman ini lagi-lagi sekian banyak sudah kita dengar, sekian kali sudah kita dengar mengenai gadis yang bijaksana, mengenai gadis yang bodoh. Di antara dua kelompok gadis ini, Bapak Ibu di dalam kelompok yang mana? Saudaraku, sesungguhnya di dalam diri kita ada tanggung jawab menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Nah, di dalam tanggung jawab ini sudah barang tentu kita harus mewaspadai pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Dan benar-benar kita jangan sampai, saudaraku, kita terlena di situ. Kalau kita terlena dan nyambi-nyambi bikin dosa, nyambi-nyambi tidak waspada, ini berbahaya. Banyak orang Kristen hidupnya sudah terlena, saudaraku. Bisa jadi mereka terlena oleh berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah. Sehingga mereka tanpa menyadari, ya kan, kurang persiapan untuk menyongsong Tuhan datang kali yang kedua. Dan pada akhirnya, tatkala mempelai datang, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan akhirnya di sini juga dikatakan bisa terhilang, bisa tertolak oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, saya banyak memperhatikan begitu masifnya orang Kristen terlena dengan dunia hedonisme mereka. Mereka kena pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh najis, Bapak Ibu. Seakan-akan mereka menjadi Kristen sudah cukup dibaptis. Sampai dibaptis saja sudah cukup. Tidak cukup menjadi Kristen sampai dibaptis, Bapak Ibu. Ada nilai-nilai tanggung jawab di dalamnya sebagai umat Tuhan. Dan selalu standby untuk menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itulah bentuk nilai kesetiaan. Oleh karena nilai-nilai dunia yang begitu luar biasa dan merasuk di dalam kehidupan kerohanian mereka, sehingga mereka terlena. Dan bahkan mereka, saudaraku, seperti tidak ada tanggung jawab apa-apa, saudaraku. Dan ini kacau sekali, banyak orang Kristen semacam ini, Bapak Ibu. Iya kan? Dunia najis ikut najis. Dunia jahat ikut najis, ikut jahat, saudaraku. Sehingga sepertinya tidak mau kehilangan pengaruh. Ya, kalau pengaruh baik nggak jadi masalah, pengaruh benar nggak jadi masalah. Ini pengaruh buruk. Sehingga ikut-ikutan. Kita tetap harusnya nggak begitu. Harusnya kita tetap berdiri dengan komitmen kita bahwa kita harus setia kepada nilai-nilai jalan-jalan Tuhan. Jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak boleh kita terlena dan tidak boleh membiarkan diri kita tidak tanpa persiapan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, Bapak Ibu, dalam hidup ini, bahaya. Arus dunia yang begitu kuat, yang begitu jahat, mempengaruhi setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, itu bisa kita terlena di dalamnya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah sedemikian kuat terlena dengan pengaruh-pengaruh dunia. Yang katanya kalau tidak demikian, saudaraku, tidak eksis. Sebagai orang nilai-nilai sosialita, Bapak Ibu. Ini perlu hati-hati. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus perlu Bapak Ibu amalkan. Perlu dilakukan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu. Ya kan? Jangan terlena di dalam kehidupan kita dengan arus-arus yang sangat-sangat Tuhan tidak suka. Yang sangat-sangat najis. Terpengaruh dalam hal ini, Bapak Ibu, kita seperti gadis yang bodoh. Pelita kita tidak kita biarkan terus menyala. Minyak kita tidak cukup untuk pelita kita tetap menyala. Minyak bicara urapan, Bapak Ibu. Minyak bicara nilai kemuliaan. Itu kita tidak jaga. Bukan tidak mungkin. Ya kan? Bukan tidak mungkin. Selama apapun Bapak Ibu menjadi orang Kristen, bisa murtad. Ya kan? Karena terkesima dengan nilai-nilai dunia yang mempersona dirimu, yang mempersona hidupmu, sehingga engkau begitu saja meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan memilih jalan yang lain dan akhirnya terhilang. Perlu kita menyadari, Bapak Ibu, dunia akan semakin najis, dunia akan semakin bobrok, dunia akan semakin jahat. Seharusnya kita tidak demikian, sebab kita keluarga negaraan kita adalah warga negara sorga. Bukan dari dunia ini. Kita sudah dalam kondisi, Bapak Ibu, menjadi warga kerajaan sorga. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Perlu kita pertahankan sampai kita selesai. Sampai kita setia selama-lamanya. Jangan terlena dalam hidup ini. Apapun bujuk rayu yang ditawarkan oleh dunia, Bapak Ibu, jangan ambil. Iya kan? Kalau engkau tidak mau terhilang. Kalau engkau tidak mau tertolak oleh Tuhanmu Yesus Kristus. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu perlu menyadari dalam hal ini, jikalau tidak Bapak Ibu, iblis terlalu lihai karena dia menyamar sebagai malaikat terang. Banyak orang Kristen sudah menjadi korban si iblis ini. Ya kan, saya tidak peduli seberapa luar biasanya engkau berteologi, tetapi saudaraku, nilai-nilai keduniawian sudah banyak merasuk atas mereka, sehingga mereka kesadarannya tidak ada lagi. Dan akhirnya hidup terlena dalam buayan-buayan kepalsuan, dalam buayan-buayan iblis, dalam buayan-buayan maut. Jangan terbuai Bapak Ibu, jangan dalam kondisi kita terlena di situ. Nah, sehubungan dengan itu yang ketiga Bapak Ibu adalah terbuai. Ulangan 11 ayat 13 sampai 17. Jangan sampai kita terbuai. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu dan masanya, pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, ini akibat terbuai dengan unsur-unsur sinkretisme, unsur-unsur perdukunan, unsur-unsur kemurtatan. Terbuai dengan nilai-nilai, saudaraku, seakan-akan indah, seakan-akan nikmat, akhirnya meninggalkan kasih mula-mula, meninggalkan Tuhan yang sudah memelihara selama hidupnya. Ini berbahaya. Banyak orang Kristen, saudaraku, sudah terbuai dengan nilai-nilai keduniawian, dengan nilai-nilai roh-roh dunia yang lemah dan miskin, sehingga mereka mengikutinya. Bukan, banyak sekali orang Kristen, saudaraku, yang masing-masing percaya dukun-dukun, masih percaya ramalan-ramalan, masih percaya nilai-nilai hari baik, bulan baik, hari tidak baik, hari sial, segala macam. Kalau Anda terbuai di situ dan mengikutinya, Anda sudah tidak setia. Dan Anda sudah meninggalkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan apabila yang seharusnya Bapak Ibu hidup di dalam penyertaan Tuhan, engkau akan ditolak oleh Tuhan. Jangan bilang Tuhan jahat. Sesungguhnya engkau lah yang jahat. Engkau sudah mendukakan hati Tuhan. Engkau sudah berlaku tidak setia. Karena engkau terbuai dengan bujuk rayu si iblis yang untuk mengikutinya. Saudaraku, neraka ada Bapak Ibu. Neraka itu untuk iblis dengan kaki tangannya. Jangan sampai kita menjadi kaki tangan iblis. Biarlah kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jangan terbuailah dengan bujuk-bujuk rayu yang semuanya serba instan. Yang mana, saudaraku, janji-janji palsu, janji-janji yang menyesatkan. Ya kan, seolah-olah jalan itu lurus tapi ujung-ujungnya maut. Banyak orang Kristen sudah terbuai dan tertipu di dalam hal tersebut Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak bersedia untuk diproses. Tidak setia untuk berproses yang menurut waktu Tuhan, menurut keinginan Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Sehingga mereka, saudaraku, termakan janji-janji palsu dari si iblis. Sehingga yang mereka dapat apa? Maut Bapak Ibu. Ini penting untuk kita sadari. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Dan kita perlu menyadarkan diri kita. Kalau masih ada waktu Bapak Ibu, kalau kita belum mati, tadi saya katakan, untuk bertobat. Untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Untuk bersedia dibentuk oleh kehendak Tuhan. Untuk bersedia diproses oleh kehendak Tuhan Bapak Ibu. Memang kita menderita, tapi menderita untuk kemuliaan Tuhan itu adalah hal yang baik. Ya, sekali lagi saya berkata bahwa jangan Anda sampai terbuai dengan bujuk rayu si jahat. Jangan sampai terbuai dengan bujuk rayu si iblis. Yang terakhir, yaitu tertambat. Terikat maksud saya, dan tertambat. Roma 12 ayat 1 dan 2.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini kondisinya, demikianlah hidup orang Kristen. Hidup dalam kekudusan itu harga mati. Iya kan? Kalau orang dunia mengatakan itu nilai-nilai nonsens. Saudara, saya pernah berbicara kepada seseorang hamba Tuhan yang bertepatan bertemu, saudaraku, beda sesi waktu itu. Saya sesi kedua, dia sesi ke-1, dia bertemu. Dia mengatakan begini, Pak Denny, kita tidak bisa hidup dalam kekudusan karena kita masih hidup dalam dunia ini. Iya kan? Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Iya kan? Wajarlah kalau manusia itu berdosa. Saya bilang, tapi ini firman Tuhan loh Pak. Kuduslah kamu karena aku kudus. Kita sudah terpisahkan dari hal-hal tersebut. Jangan ada nilai-nilai kompromi lagi. Jangan sok sucilah kamu. Digitukan saya Bapak Ibu. Ya itu terserah Anda, saya bilang. Iya kan? Kalau nilai-nilai kompromi, Anda sudah lakukan nilai-nilai itu, iblis mendengar dalam hal ini. Jadi saudaraku, orang yang sudah tertambat dengan nilai arus dunia, itu kondisi pembicaraannya. Sehingga orang ini menganggap bahwa kekudusan itu nonsens sama sekali. Jikalau masih hidup dalam dunia ini. Pertanyaan saya, kapan nilai kekudusan itu harus diamalkan? Kapan nilai kekudusan itu harus dilakukan? Bukankah di dalam dunia ini untuk melawan arus-arus dunia yang penuh kenajisan, yang penuh kejahatan? Kalau kita tidak tegas dalam hal ini Bapak Ibu, berarti hati kita sudah tertambat kepada nilai-nilai dunia ini dan menghilangkan nilai-nilai Tuhan. Dengan demikian apa resiko yang kita akan terima? Kebinasaan Bapak Ibu. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan Bapak Ibu. Tanpa kekudusan kita tidak bisa korelasi dengan Tuhan. Justru dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kembali kita boleh dan bisa untuk berkorelasi dengan Tuhan semakin hari semakin dekat. Sebab ini alur ibadah kita loh. Apa gunanya Bapak Ibu beribadah kalau terus dibuat kenajisan? Saya mau tanya balik, apa gunanya kalau Bapak Ibu beribadah penuh kenajisan? Bukankah engkau bersekutu dengan kuasa kenajisan? Bukan bersekutu dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Jangan padamkan roh yang di dalam hatimu. Ini penting untuk kita sadari. Janganlah hatimu tertambat seolah-olah firman Tuhan itu mempersulit hidupmu. Firman Tuhan ini sebetulnya mempermudah hidup kita untuk dekat kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, semakin hari semakin dekat. Sepikiran dengan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kita merasa dipersulit oleh firman Tuhan? Karena kita tidak cinta Tuhan. Hati kita tidak tertambat kepada Tuhan, tetapi kepada dunia ini. Nah itu bedanya Bapak Ibu. Saya kasihan sekali melihat hamba Tuhan semacam ini Bapak Ibu, yang mana dia merasa tidak bisa hidup dalam kekudusan. Kalau tidak bisa hidup dalam kekudusan, gak usah melayani. Tidak usah melayani Bapak Ibu, sia-sia kok. Ingat baik, Matius 7 ayat 23. Hanyalah engkau pembuat kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah ini berbahaya ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Makanya untuk itu hal-hal yang harus perlu diwaspadai dalam kehidupan kita ini ada 4 bagian tadi yang saya bilang. Supaya kita paham dan untuk menyadarkan kita kembali. Alam sadar kita, alam kerohanian kita yang sungguh harus kuat di dalam hidup kita. Mengingat dunia ini semakin hari semakin jahat. Karena dunia ini akan semakin hari akan semakin binasa. Akan semakin hancur lebur oleh nilai murka Tuhan. Kita yang hidup di dalam Kristus harusnya berjaga-jaga. Harusnya kita tetap waspada. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan mempermainkan hidupmu. Setelah kematian tidak ada lagi pertobatan. Dan di situ permanen. Kita berada di dalam kondisi keadaan di neraka atau di sorga. Perlu Bapak Ibu pikirkan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Janganlah engkau terbuai, janganlah engkau terlambat, janganlah engkau terlena, janganlah engkau tertambat kepada nilai-nilai dunia ini. Ingatlah hal-hal firman Tuhan yang saya percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Demikian firman Tuhan saya sampaikan. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini kembali diingatkan bagi setiap kami. Sebelum ajal kami menanti, sebelum ajal kami dapatkan, sebelum kematian kami untuk alami, kami untuk bertobat supaya tidak terlambat. Kami tidak ingin lagi terbuai, terlena dan tertambat oleh nilai-nilai dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin najis. Kami tetap ada di dalam nilai-nilai Kristus Yesus yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka. Jangan biarkan dari antara mereka yang terhilang, siapapun mereka. Aku berdoa untuk mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk mereka tetap di dalam keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan aja, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.